Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi asma'in nama ba'du. Nah, mesti pikiran pertama wah nyangoni ini karena dia tidak akan kuat beli tiket. Ya. Jadi belum sudah jadi problem. Sehingga di Ikhya di bab Adabul Kasbi terus di situ disebut Fadhailul Kasbi, keutamaan-keutamaan orang kerja, itu di situ diceritakan betapa pentingnya orang itu kerja, punya aktivitas ekonomi, baik berdagang maupun bercocok tanam maupun apa saja. Karena di antara etika berteman itu kata ulama ini punya uang, karena nanti si Sohibul Bait ini tidak kepikiran macam-macam. Jadi saya tidak akan cerita panjang lebar, cuma saya pastikan bahwa kegiatan halal itu harus dominan dan harus asik. Karena nanti kalau dalam kompetisi kita yang bernegara sehat, bawaannya marah-marah, orang yang salah bawaannya senyum, pasti pertarungan ini akan dimenangkan yang salah. Begitu juga yang orang bawa kebenaran, bawaannya pikir, sementara yang bawa kebatilan, dermawan, pasti kita akan kalah. Di sini pentingnya ngaji usul fikih bahwa bagaimana tadi yang beberapa kali disinggung oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya suka sekali karena beliau sering menghentikan kaidah-kaidah juga usul fikih bahwa masalah pandemi ini atau masalah bangsa ini itu masalah bersama, bukan masalah pejabat saja, bukan tanggung jawab pejabat saja. Karena dalam Islam diajarkan siapapun yang punya kemampuan ikut membantu itu ya wajib. Jadi ukurannya itu siapapun, bukan yang sedang bertugas. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Misalnya kita melihat orang tenggelam, terus biarin aja kita tidak SAR kok. Tidak tim yang penyelamat tenggelam. Kita melihat orang kecelakaan, saya tidak satlantas, ya biar aja. Tidak bisa seperti itu. Meskipun kita kiai, kalau melihat orang kecelakaan, ya ditolong. Meskipun kita tidak profesi itu, kalau berkesempatan ya menolong. Kalau semuanya profesional bisa habis bangsa ini. Karena nanti orang tenggelam, nunggu tim SAR datang baru nolong. Nanti ada orang kecelakaan, nunggu Kasat Lantas datang baru nolong. Ya tidak seperti itu. Ukurannya kalau dalam fikih ya man lahu qudratun 'alal fi'li, yang mampu melakukan ya harus melakukan. Jadi saya terima kasih sekali sama Kiai Haji Hasim, sama semua keluarga Tambak Beras bahwa aktivitas dulu yang dilakukan Bapak Hamas Buko sebagai pedagang, sebagai importer kain, sebagai penggerak ekonomi bangsa Indonesia, dan dulu gerakan-gerakan besar Indonesia juga dimulai dari Serikat Dagang. Ini semoga berkah dan menjadikan kita berenergi, kita punya kemampuan untuk riayah, untuk menjaga bangsa ini. Bukan menunggu dikasih. Tapi kalau kita ikut mentalnya riayah, memberi, menjaga, pasti mental kita ini bersama-sama menjaga. Tapi kalau mental kita tidak ikut bertanggung jawab, miskin nyalakan Menteri Keuangan, tidak pinter nyalakan kiai, ribet. Nanti kalau banyak musibah nyalahkan kiai, doanya tidak mandi. Wong ada musibah itu karena sanksi orang-orang yang nggak jelas, malah kita disalahin kan ya ribet. Nanti kalau salah-salahan gitu terus ribet. Alhamdulillah kita tidak punya mental seperti itu. Kita semuanya berdoa, Rabbana dzalamna anfusana, kita semuanya merasa salah. Karena ya tadi termasuk salah adalah misalnya pernah suatu saat Nabi Ayub ditanya istrinya, kenapa engkau sebagai Nabi tidak minta doa di entasnya musibah pada diri engkau? Saya sehat sudah berapa tahun? Ya sekitar sekian puluh tahun. Saya sakit baru sekian bulan. Masih lama mana? Ya lama sehatnya. Ya sudah, saya tetap akan jaga syukur itu. Nah, syukur ini penting bukan untuk dablek, tidak peduli, supaya jaga imunitas. Karena di antara nikmat yang paling pokok itu alladzi atamahu min ju'i wa amanahu min khauf. Orang bisa makan, hidup kita tidak terancam oleh kepunahan, oleh pembantaian, oleh chaos sosial, itu sudah luar biasa. Karena di antara sifat Allah itu yang memberi alladzi at'amahu min ju', yang memberi makan kamu dari kelaparan. Wa amanahu min khauf, dan memberi kamu kenyamanan. Kamu tidak takut. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Saya sering bayangkan nikmat ini kayak apa. Kalau kita jadi orang Irak, orang Syria, kayak apa nikmat bangsa Indonesia yang teduh, yang nyaman. Ini harus kita syukurin dulu bahwa kita ingin nikmat yang di atasnya itu, ya ingin pandemi berlalu, ingin ekonomi baik, oke lah, tapi syukur dulu. Supaya tidak lupa lah bahwa kewajiban kita itu alhamdulillah. Jangan karena kemerungsung ingin ideal terus yang sudah kita dapatkan kita hilangkan. Itu bahaya sekali dalam muamalah sama Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi yang
hadis qudsi yang disitir Bapak Wakil Presiden, siapa yang tidak syukur atas nikmatku, tidak sabar atas balaku, itu maka silahkan mencari Tuhan selain aku, tapi jangan menempati bumiku, jangan pakai langitku. Intinya itu betapa bahayanya kita kalau tidak syukur. Saya kira demikian dan saya terima kasih sekali atas kegiatan atau ide tren, tapi saya mohon semohon-mohonnya bahwa ini adalah bagian dari meneruskan tradisi dulu, mulai Pak Wahab, mulai Mbah Hasyim, mulai Mbah Bisri, mulai semuanya lah tokoh-tokoh dari ormas manapun, termasuk dulu ada Serikat Islam, ada Serikat Dagang, karena semuanya ini akan membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Kita harus jadi kompetitor yang baik sehingga masyarakat ini berkebutuhan yang halal. Karena orang nikmati laba dari dagang, dapat uang dari bisnis, mereka antipati dapat uang dari nyuri, dari korupsi. Jadi semua kebaikan harus dinikmati untuk dalam rangka wa'afnina bihalalika an haram. Supaya kita cukup menikmati yang halal, sehingga tidak berkebutuhan lagi sama yang haram. Itu juga dalam berekonomi, berbisnis, dan berperadaban. Tapi kalau nggak ada pandemi kan ya biasa aja, memang normal. Kiai juga gitu, diuji santri yang kadang beling, umat yang nggak jelas. Itu memang ujiannya. Kalau nggak ada ujian ya nggak keren. Ya biasa aja lah kita hadapin, ya kita tadi kata Bu Menteri ya kita ikhtiar dan berdoa. Lalu saya ulang lagi, jadi logika itu bisa pakai analogi. Analoginya tadi, salah Anda kalau mengatakan cincin ini lebih kuat ketimbang kertas. Yang benar adalah secara materi ini lebih kuat ketimbang kertas. Tapi soal nanti kekuatannya sampai kapan terserah yang punya. Bisa saja saya punya rencana, besok ini saya luluhkan, saya hancurkan. Yang ini saya simpan. Kayak apa dulu dinosaurus itu kuatnya kayak apa? Habis. Nah, ayam yang selemah itu sampai sekarang masih ada. Karena Allah menghendaki dinosaurus diakhiri, sementara ayam tidak. Kayak apa nyamuk itu yang musuhnya orang seluruh dunia. Ditemukan apa, mulai begon apa, tapi sampai sekarang bertahan. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk gimana ini kok bisa bertahan, resepnya apa? Karena Allah menghendaki itu disisakan masih.